Di balik kulit cantik yang sesungguhnya, ada Diva Beauty Drink. Dengan kolagen aktif, elastin, dan vitamin E, mengembalikan cantik mudamu. 2 botol Diva sehari. Dipersembahkan oleh Terima kasih banyak, Anda masih terus menyimak Mata Najwa eksklusif babak final Pilkada Jakarta. Pemirsa, sekali lagi karena kampanye sudah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan dan program-program kedua kandidat sudah disosialisasikan, maka fokus perdebatan malam ini adalah komparasi, pembanding, mana keunggulannya, dan kalaupun misalnya sama atau serupa, apa hal lain yang ditawarkan sehingga bisa memberikan nilai lebih. Seperti yang ini misalnya, apakah ini juga program yang sama, serupa, mirip-mirip? Kita lihat yang berikut ini. Juga satu bukti, satu lagi pengusaha lahir di program OKOC yang dipertanyakan oleh Pak Basuki. Ini bangun siapa bangun duluan? Ini OKOC sesungguhnya. Saya ingin langsung bertanya ke Pak Basuki Cahayapurnama. Tadi cuplikan Anda mengatakan Anda pada saat itu berada di Jakarta Creative Hub, pusat pengembangan industri kreatif, dan Anda menyebutkan inilah program OKOC sesungguhnya. Apa maksud Anda? Apa yang kemudian Anda tawarkan untuk melahirkan wirausaha baru? 1,5 menit, Pak Basuki. Ya, jadi yang kami lakukan itu sebenarnya perencanaan sudah tahun 2014. Waktu itu ada Jakarta Fashion Show. Kami melihat begitu banyak anak muda mampu menciptakan kreasi yang bagus. Tapi dia nggak punya komputer, mesin potong, sizing. Lalu kita kerjasama dengan mereka. Kita bangun aja supaya orang bisa datang situ, mendesain. Lalu udah desain, kita patenkan, kita siapkan PT, termasuk nyiapin kantor bersubsidi. Jadi yang namanya Jakarta Creative Hub itu, kalau kita bahasa Indonesia kan lebih cocok sebagai tempat kumpul kreatif sebetulnya. Di sini udah dimodalin, ada kantor, dapat pesanan, kita kan kasih modal dengan pembagian hasil 80-20. 80 buat yang punya kreativitas tadi. Lalu dalam perkembangan, kenapa jadi lama? Saya ketika sampai di Rotterdam, saya melihat kenapa cuma tekstil, kenapa cuma kulit, kenapa nggak masuk ke kayu juga, kenapa nggak masuk ke logam. Makanya akhirnya kita mulai menambah mesin. Ini rencana tuh satu gedung di Waduk Melati, itu akan menjadi tempat kumpul kreatif. Kantor, alamat, semua di sana. Dan kita akan bangun puluhan lokasi di tempat-tempat diklat kita. Karena banyak orang pintar, tapi dia nggak punya peralatan. Nggak punya komputer, nggak punya mesin, nggak punya modal. Nah, kita siapkan A sampai jadi seorang pelaku. Seperti itu. Bukan cuma pelatihan jadinya. Kita beri aplaus untuk Pak Basuki. Pak Anies, 1,5 menit. Apakah masih melihat ini program yang meniru setelah tadi mendengarkan penjelasan Pak Basuki? Meniru dalam artian co-working space-nya. Tapi kalau programnya bedanya luar biasa. Kita pada rakyat kecil. Gimana pedagang somai ke tempat ini? Gimana pedagang bakso? Gimana penjahit kampung? Yang mau dibangun di sini lewat program OKOC itu justru wirausaha kecil yang hari ini mereka kekurangan modal, kekurangan pendampingan, pelatihan minim, jaringan minim. Jadi yang mau dikerjakan di OKOC itu bukan sekedar memberikan tempat. Tadi penggunanya kelas menengah kira-kiranya, anak-anak kelas menengah. Yang itu baik-baik saja. Kita perlu dorong mereka.
Tetapi yang mau kita lakukan di sini justru menumbuhkan kesempatan kerja bagi ratusan ribu warga Jakarta. Bayangkan, sebagai contoh, penjahit diberi pendampingan, disambungkan dengan pasar. Misalnya Metro bikin seragam lewat OKOC, maka penjahitnya bukan perusahaan konveksi besar, tapi penjahitnya justru penjahit yang ada di kampung-kampung. Kenapa? Karena ada jaringannya. Dan kenapa berani pesan? Karena kualitasnya ditingkatkan. Perbedaan mendasarnya keberpihakan. Kami berpihak kepada yang di bawah, menyiapkan yang di bawah, fokusnya justru pada kecamatan, pada kampung, dan bukan berorientasi pada tempat. Kita tidak berpikir sekedar wadahnya. Kami nggak hanya berpikir benda matinya, yang ditumbuhkan warganya, pelatihannya. Kita sudah mulai sejak bulan November. Kalau ini diluncurkan Maret kemarin, kalau kita sudah semulai bulan November kita lakukan dan sudah 7.000 terjangkau dalam beberapa bulan ini. Artinya sudah program habis. OKOC ini adalah menumbuhkan pusat-pusat permainan ekonomi di rakyat kebanyakan dan insya Allah membuat Kita beri lapangan aplaus pekerjaan. untuk Pak Anies Rashid Baswedan. Waktunya untuk diskusi terbuka, saya ingin langsung beri kesempatan Pak Basuki untuk menanggapi yang tadi. Ini penggunanya kelas menengah yang kemarin diresmikan. Jadi saya sebutkan ya, bukan soal kelas menengah, justru yang penting Anda punya otak, punya kejujuran, Anda bisa masuk. Yang dimaksud dengan Xiaomi kecil-kecil itu kita ada namanya program IKM. Industri kecil menengah. Ini di bawah Dinas Perindustrian dan Energi. Kami telah mempunyai 21.000 pelaku. Nah sekarang yang dibutuhkan mereka mendaftarkan mereka punya Bank DKI sekarang. Kenapa? Karena kita siapkan 1 juta, 1 triliun untuk bantuan modal dengan bunga yang murah. Tapi kalau dia nggak punya Bank DKI, kita nggak bisa pelajari perilaku dia. Karena dalam memberikan kredit, yang paling dibutuhkan bukan jumlah uang, tapi perilaku. Dia ada uang, dia mau nggak nyetor 2.000. Kita bangunkan banyak tempat juga untuk PKL. Bahkan kita buat pelatihan di RPTRA, termasuk di rumah susun. Kita pelatihan untuk produk. Nah kita lakukan ini. Bahkan beberapa konveksi, udah kita dorong untuk produk dari rumah susun. Seperti kesek kaki, serbet yang dijual di toko itu diproduk di rumah susun. Pak Anies? Ini juga yang membedakan. Kita bukan pemerintah dengan warga saja, tapi justru pemerintah lewat program OKOC ini mengajak para pelaku dari private sector. Yuk terlibat. Jadi yang mendampingi para pemula atau bisnis kecil yang mau ditumbuhkan itu adalah entrepreneur-entrepreneur lain. Apa sih yang sedang dilakukan? Ini Pak Basuki, pemerintah yang modern ke depan itu justru role-nya makin mengecil. Kenapa? Karena dia memberikan ruang bagi warganya berinteraksi, termasuk di sektor perekonomian. Apa yang terjadi? Kemudian pertumbuhan ekonomi di Jakarta terasa juga sampai ke bawah. Itu yang terjadi di Shanghai, itu yang terjadi di Seoul, itu terjadi di Taipei. Kenapa? Karena sektor besar, industri besar yang skala ekonominya besar nyambung dengan yang di bawah. Jadi home industry itu link dengan industri-industri yang maju. Nah, yang kita melakukan di Jakarta itu bukan pemerintahnya sekedar langsung mendanai, bukan. Justru pendanaannya dan lain-lain tumbuhnya dari swasta. Dan ini akan membuat perekonomian di Jakarta connected antara yang kecil dan besar dan tumbuhnya bersama-sama. Pak Basuki? Jadi gini ya. Ini Pak Anies ini kita ngomong ke sini. Sebetulnya gini, kalau Anda datang ke kampung-kampung ya, datang ke rusun, itu semua kerjaan yang dititipkan itu dari perusahaan besar. Misalnya sekarang perusahaan yang jahit kesek kaki, konveksi, itu udah nggak dikerjakan di pabriknya. Dia mulai drop pelatihan di rusun-rusun. Bahkan di gang-gang yang sempit, itu mereka mulai drop mesin. Nah kita paling bantu, misalnya kurang mesin obras. Kenapa obrasnya di luar? Oh dari perusahaan tidak kasih obras. Nah ini kita bantu, hanya 3,5 juta kok. Nah itu kita lakukan. Jadi kalau Pak Anies mengatakan baru mau, Jakarta ini udah berlangsung kehidupan seperti begitu. Di Jakarta udah ada. Jadi konveksi di rumah tangga itu dikerjakan dari pabrik. Potong, plat, mainan, itu yang dilakukan di Hong Kong dulu. Baik. Dan kita ingin tambahkan, kita akan ubah aturan zona untuk orang-orang yang bekerja. Jadi kita lihat di sini, Pak Basuki menyebut itu baru sekarang sih dilakukan. Pak Basuki 2014 sampai 2017 itu 3 tahun ya. Kalau jembatan bisa cepat selesai, tapi kalau untuk rakyat kecil prosesnya lama, agak panjang. Kita dengarkan. Saya ingin sampaikan kepada semua, ini adalah keresahan warga. Justru kepemimpinan efektif berpihak, artinya ada keberpihakan. Termasuk ketika memberikan kesempatan bagi mereka berusaha di rumahnya. Baik. Untuk yang kecil,
Untuk yang mikro justru mereka tidak mungkin bisa menggunakan fasilitas-fasilitas itu. Dan Kita satu beri lagi, lokasi. Lokasi kita di kampung-kampung, bukan di 1-2 titik yang Oke. merepotkan bagi warga Jakarta. Saya ingin kasih kesempatan sedikit soal lokasi tadi. Ya sama di kampung-kampung semua. Coba lihat di Jakarta, Tambora, Tanah Abang. Justru saya nggak ngerti kalau efektif berpihak, seolah-olah kami 5 tahun tidak berpihak. Kok kepuasan warga kok di atas 70%? Saya juga bingung nilainya gitu loh. Kan semua kan berbalik ke ukuran. Baik, Pak Anies. Saya itu bingung juga. Pak Anies ada tanggapan? Saya rasa itu lebih apologi ya, nggak perlu ditanggapi. Baik, kita akan lanjutkan. Kita kasih tepuk tangan untuk kedua kandidat. Kita ingin lanjutkan ke kita akan fokus pada transportasi, Pak Anies, Pak Basuki, tapi kita akan fokus ke satu hal yang spesifik di program transportasi, khususnya program integrasi. Pak Ahok belum lama ini PT Transjakarta telah menandatangani kesepakatan atau MOU dengan koperasi Kalpika, Wakana Kalpika, KWK. Ya. Angkot-angkot KWK akan menjadi angkutan pengumpan atau feeder bagi layanan bus Transjakarta. Sementara Pak Anies, Anda memiliki konsep OKO Trip yang di dalamnya antara lain menggandeng angkot menjadi pengumpan Transjakarta. Saya ingin ke Anda terlebih dahulu, Pak Anies. Apakah yang sudah dilakukan PT Transjakarta ini sama dengan gambaran Anda soal integrasi moda transportasi? 1,5 menit. Jadi kita membayangkan sistem transportasi di Jakarta ini tersambungkan antar moda transportasi dari mulai bis yang kecil, bis yang sedang, sampai dengan BRT, LRT, MRT sebagai core. Tersambungkan, karena itu terintegrasi itu artinya nyambung satu sama lain. Naik angkot, bisa pindah ke minibus, bisa pindah ke bis besar. Dalam satu sistem, karenanya pembiayaannya satu biaya untuk seluruh rute, sehingga kemana saja nyambung. Nah, ketika saya menyampaikan ini, menyambungkan, beliau mengatakan Pak Basuki bahwa Pak Anies nggak baca undang-undang, angkot itu nggak ada. Tapi kemudian malah melaksanakannya. Jadi kita senang bahwa ide kita diadopsi dan langsung dilaksanakan. Meskipun unik juga, artinya penandatangannya di kantor DPP Golkar dengan KWK. Tapi itu catatan tersendirilah di samping substansinya. Intinya adalah mengintegrasikan sehingga warga Jakarta mendapatkan keuntungan karena transportasi massal nyambung. Hari ini tidak. Bahkan hari ini rute kendaraan itu masih menggambarkan rute masa lalu. Dan saya beri catatan, hari ini kita memiliki sekitar 1.347 kendaraan ukuran busway ini. Baik. Tetapi, dan subsidinya luar biasa, 1,6 triliun di sini. Sementara kepada angkot kita nggak pernah bantu. Kalau kami sebaliknya, justru kita akan membantu 13.000 angkot ini bersama dengan minibus, bersama dengan bis besar, sehingga semua merasakan manfaat. Kita kasih aplaus untuk kandidat nomor urut 3. Pak Basuki, 1,5 menit untuk menanggapi, silakan. Ya, saya mau jelaskan. Undang-undang lalu lintas itu dikeluarkan tahun 2009. Lalu kenapa kami 2013 memutuskan membentuk PT? Karena dulu Transjakarta itu hanya urusannya itu BRT, busway. Ini nggak benar. Dia harus semua total. Makanya 2014, hari ini kebetulan ulang tahun PT Transjakarta yang ketiga. Hari ini. Untuk apa? Untuk mengintegrasikan ini semua. Kenapa saya katakan kalau subsidi ke angkot bisa melanggar aturan undang-undang, angkot ini nggak bisa jalankan sistem pelayanan minimum. SPM-nya nggak bisa, POL nggak bisa, biaya kecil. Pemiliknya itu nggak mampu ganti bus. Makanya dengan kerja sama Transjakarta, kami ubah jadi bus sedang. Karena bus angkot ini sisi keamanan nggak bagus juga. Nah ini yang kita lakukan. Kalau kenapa tanda tangan di Golkar, itu kemudian pinjam tempat gratis mereka saja. Nggak ada hubungan dengan DPP Golkar ini. Jadi Transjakarta hari ini menjadi ibu perusahaan swasta dimiliki saham oleh kami, membantu angkot-angkot itu meremajakan. Sehingga nggak ada lagi Metro Mini, Mikrolet yang jelek-jelek. Tapi kehidupan sopirnya, pemiliknya tetap sejahtera. Karena 2 kali UMP gajinya. Pemiliknya bisa dapat 5 juta tiap bulan. Nah ini tugas Transjakarta. Baik, kita kasih aplaus untuk Pak Basuki terlebih dahulu.
Sayangnya tidak ada waktu untuk ingin catatan diskusi sedikit terbuka. aja. Kalau saya memberikan kesempatan kepada Anda, saya harus memberikan kesempatan juga kepada Pak Basuki untuk menanggapi. Karena saya berikan 30 detik Anda menanggapi dan Pak Basuki 30 detik. Beliau sudah 5 tahun berada di Jakarta dan baru di 6 bulan terakhir memikirkan integrasi dengan moda-moda yang kecil. Ini adalah saya katakan tadi kepemimpinan efektif. Perencanaannya benar, eksekusi. Di bulan-bulan terakhir baru mikirkan tentang integrasi. Betapa berbahayanya pendekatan seperti ini. Untung ada kampanye. Kalau nggak ada kampanye, nggak ada belajar integrasi, nggak muncul ide ini. Pak Basuki 30 detik. Anda kalau lihat data Transjakarta setelah jadi PT, itu udah nambah 77 trayek baru di luar busway. Dan bicara integrasi, ini bukan ilmu dari Pak Anies, ini udah disebutkan di dalam Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009. Jadi saya melaksanakan ini, cuma kan kita nggak ada Aladin. Kalau saya beli bus semua gitu banyak, ini angkot kan sudah ada, kasihan. Kasihan sama mereka penting gitu. sekali. 30 detik sudah Jadi kita habis bertahan. penting sekali, waktunya. loh. Kita akan lanjutkan dengan topik yang lain setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa babak final Pilkada Jakarta. Dipersembahkan oleh